Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Pendamping Sosial bersama saya Arin. Nah, di video kali ini ada pertanyaan yang masuk yang akan saya bahas, yaitu katanya dia mendapatkan bantuan sosial dan diantarkan langsung ke rumahnya oleh aparat desa setempat dan juga beberapa petugas lainnya. Dan dia nggak tahu itu adalah jenis bantuan sosial apa karena nominalnya cukup besar. Nah, jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini saya akan membahas terkait jenis bantuan sosial apa saja yang diantar langsung ke rumah KPM, dan ini juga sudah ada mekanismenya atau arahan dari pusat terkait hal ini. Beberapa jenis bansos yang harus diantar langsung ke rumah KPM. Sekali lagi pastikan nonton sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, di sini saya bagi menjadi 3 jenis bantuan sosial yang selama ini penyalurannya ada yang diantar langsung ke rumah KPM tersebut, atau istilahnya adalah pengantaran bansos door to door, langsung ke rumah penerimanya atau KPM-nya. Nah, KPM ini siapa tahu ada yang belum tahu adalah singkatan dari keluarga penerima manfaat. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah jenis bantuan sosial program Keluarga Harapan dan juga PPNT program sembako, yang mana yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, ini memang sudah ada regulasinya ya. Jadi beberapa KPM penerima bansos tersebut yang masuk di dalam kategori rumahnya jauh, aksesnya sulit, dan juga KPM tersebut sudah lansia 60 tahun ke atas, atau komponennya adalah disabilitas, penerimanya disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak dapat langsung datang ke pos setempat atau ke kecamatan apabila penyalurannya dilakukan di kecamatan. Misalnya kategori yang seperti ini ada regulasinya bahwa petugas bansos tersebut, yaitu pihak penyalur dari PT Posnya, akan didampingi oleh aparat desa atau kelurahan setempat serta didampingi oleh pendamping sosialnya untuk datang langsung ke rumah KPM mengantarkan bantuan sosialnya. Nah, jangan salah, jenis bantuan sosial yang disalurkan ini bervariasi nominalnya. Ada juga yang cukup banyak, khusus yang cair di bulan Desember ini. Karena kenapa? Karena sekaligus disalurkan untuk tahap 3 dan juga tahap 4-nya. Sebab bantuan sosial PKH dan juga BPNT yang cairnya melalui PT Pos dari bulan Juli sampai dengan Desember ini dirapel sekaligus disalurkan. Oleh sebab itu nominalnya cukup besar yang diterima oleh KPM tersebut. Belum lagi kalau misalnya KPM tersebut sekaligus mendapatkan bantuan sosial PKH plus BPNT, otomatis nominalnya cukup besar yang diantarkan langsung ke rumah KPM-nya. Nah, ini himbauan juga kepada semua penerima bantuan sosial dimanapun itu Bapak Ibu menerima bansosnya, baik itu misalnya di kantor desa atau kelurahan, atau di kantor pos, atau di kantor kecamatan, atau diantarkan langsung ke rumahnya. Kan biasanya ada formulir, form yang ditandatangani di sana, tanda terima namanya. Nah, tidak ada salahnya Bapak Ibu baca di sana, ini formulir apa, ini yang saya tanda tangani bunyinya apa, dicari tahu, dibaca terlebih dahulu. Dan kalaupun misalnya Bapak Ibu termasuk di dalam warga yang mohon maaf tidak bisa membaca dengan jelas, entah itu karena memang tidak tahu membaca atau mungkin keterbatasan penglihatannya bermasalah karena kebanyakan seperti itu, tidak ada salahnya Bapak Ibu tanya langsung ke petugasnya. Nah, Dek, ini jenis bantuan sosial apa yang saya terima? Terus ini kenapa nominalnya sangat besar? Kenapa begini? Ditanyakan juga apakah bantuan sosialnya ini cairnya cuma kali ini aja atau akan berkelanjutan di kemudian hari, bertahap, atau tahun depan. Ditanyakan aja seperti itu sejelas-jelasnya. Tidak ada salahnya bertanya seperti itu. Walaupun Bapak Ibu dikasih misalnya nih bantuan sosial diberikan kepada Bapak Ibu, ya tetap saja harus dicari tahu ini yang saya terima apa, bansos apa, jenisnya apa, dan untuk tahap berapa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah himbauan agar Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui jenis bansos apa yang Bapak Ibu terima, dan apakah itu adalah bantuan sosial hanya sekali cair atau berkelanjutan, agar kedepannya Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk memahami apakah kali ini bulan ini saya dapat bansos lagi atau tidak. Nah, itu adalah jenis bantuan sosial yang pertama, yaitu adalah PKH dan juga BPNT program sembako yang cairnya melalui PT Pos Indonesia.
Selanjutnya adalah jenis bansos yang kedua. Nah, untuk jenis bansos yang kedua ini adalah BLT kemiskinan ekstrim atau yang dulu biasa disebut dengan BLT dana desa. Sekarang diganti menjadi BLT kemiskinan ekstrim. Nah, untuk BLT kemiskinan ekstrim ini sasarannya adalah diprioritaskan bagi lansia atau disabilitas atau warga yang tidak memiliki sumber penghasilan dan memiliki penyakit bertahun. Nah, ini adalah salah satu kriteria untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial ini, dan tentunya masyarakat tersebut itu belum mendapatkan bansos PKH dan juga BPNT. Sebab ini berlawanan aturan ya, untuk penerima PKH tidak boleh dapat bantuan sosial kemiskinan ekstrim. Begitupun juga bansos BPNT tidak boleh menerima bansos BLT dana desa ini atau BLT kemiskinan ekstrim ini. Nah, karena penerimanya adalah kriteria seperti tadi, yaitu lansia atau disabilitas atau warga yang memiliki penyakit bertahun, dan juga sudah pasti namanya juga BLT dana desa atau kemiskinan ekstrim ya, otomatis wilayahnya itu aksesnya sangat sulit dijangkau, sehingga untuk penyalurannya biasanya seperti ini itu diantarkan langsung ke rumah KPM-nya, ke rumah warganya. Dan untuk nominal bantuan sosial BLT kemiskinan ekstrim ini yaitu rata-ratanya Rp300.000 per bulan. Jadi apabila cairnya untuk 3 bulan sekaligus, maka sudah pasti total bantuan sosialnya yaitu sebesar Rp900.000. Dan ada juga yang dirapel menjadi 6 bulan sekaligus disalurkan di bulan Desember ini. Dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember ini baru disalurkan di bulan Desember ini. Otomatis nominal bantuan sosial yang diterima oleh KPM tersebut yaitu Rp1.800.000. Nah, ini ada juga tanda terimanya ya Bapak Ibu. Apabila petugasnya mengantar langsung ke rumahnya Bapak Ibu, biasanya di sana ada sesi foto bersama, sesi tanda tangan tanda terima oleh si penerima bansosnya atau si KPM-nya. Nah, tidak ada salahnya juga ditanya, ini untuk bantuan sosial tahap berapa? Ini per bulannya berapa? Ini nama bansosnya apa? Apakah bulan depan, tahun depan saya akan dapat lagi atau tidak? Nah, seperti itu ya. Jadi bisa lebih tahu hal-hal yang Bapak Ibu terima. Nah, itu adalah jenis bantuan sosial yang kedua. Selanjutnya adalah jenis bantuan sosial yang ketiga. Nah, untuk bansos yang ketiga ini bervariasi. Ada yang namanya bantuan sosial langsung dari pemerintah daerah, atau ada yang dari humas-humas, misalnya dari humas organisasi, atau dari humas-humas lembaga, atau dari humas-humas instansi. Biasanya ada yang seperti itu untuk memberikan paket-paket sembako kepada masyarakat atau warga yang dinilai benar-benar layak bantu. Tapi ini sifatnya personal ya, maksud saya datanya itu tidak nasional, sehingga untuk pemilihan datanya biasanya hanya dikoordinasikan langsung dengan aparat desa atau kelurahan setempat. Jadi walaupun orang itu sudah menerima bansos PKH atau BPNT misalnya, tapi kalau dia diusulkan lagi oleh pemerintah daerahnya atau pemerintah desa setempat bahwa orang ini layak bantu dengan BLT tersebut yang disalurkan langsung melalui instansi tersebut atau humas perusahaan, biasanya ya disalurkan seperti itu. Nah, biasanya untuk jenis bantuan sosial seperti ini juga langsung diantar ke rumah masing-masing penerimanya. Dan untuk nominal bantuan sosialnya biasanya sih ada beberapa uang dan juga ada beberapa paket-paket sembako yang disalurkan, diantarkan langsung ke rumah penerimanya. Tapi ini jarang terjadi ya, hanya di wilayah-wilayah tertentu yang ada seperti ini, dan juga tidak setiap bulan ada, tapi kondisional. Ada kondisi tertentu, waktu-waktu tertentu ada yang menyalurkan bantuan sosial yang seperti ini, dan biasanya juga diantarkan langsung ke rumah KPM atau penerimanya. Tidak ada salahnya juga Bapak Ibu ketika diantarkan bansos ini, tanyakan ini nama bansosnya apa ya, seperti itu. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan harapan saya ke depannya semoga Bapak Ibu semuanya dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan menerima haknya sebagai penerima bantuan sosial bagi Bapak Ibu yang benar-benar layak membutuhkan bantuan sosial. Apalagi yang selama ini di tahun-tahun sebelumnya, khusus di tahun 2024 ini belum mendapatkan bantuan sosial sama sekali. Semoga di tahun 2025 bisa lolos sebagai penerima bantuan sosial juga. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.